Buntut dari video yang memperlihatkan 3 petugas AFSEK Bandara Soekarno-Hatta mencium tangan Bahar bin Smith akhirnya diproses pihak Angkasa Pura II. Dilansir dari Warta Kota, SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, bacainlah beritanya. Ya, siap Bung Alfian. Kayaknya Bung Alfian gigi baru nih. Nah Bung Alfian, ini ada berita dari oposisicerdas.com. Judulnya Bung Alfian, netizen bongkar kelakuan Komisaris AP2 Vicky Satari usai pecat 3 petugas AFSEK demenyan video porno. Dalam beritanya, bukan negara Indonesia namanya kalau kejelian netizen terhadap hal viral luar biasa. Salah satunya akun Twitter oposisi Istana Abang Rudi 21 bongkar kelakuan buruk Vicky Satari. Vicky diketahui sebagai Komisaris Angkasa Pura II di mana 3 karyawan AFSEK dipecat langsung usai kawal Habib Bahar bin Smith beberapa waktu yang lalu. Dalam tweetnya dikutip Senin 3 April 2023, akun ini menuliskan, Allah Maha Adil, ternyata perilaku Komisaris Angkasa Pura yang telah memecat karyawan AFSEK punya perilaku gak beradab. Azab Allah memang benar adanya dan lain-lain. Nah kemudian dituliskan di dalam ini adalah jadi diposting Bung Alfian ada gambar gimana ya, dia itu kayak memfollow Twitter yang mengunggah atau mengupload hal-hal yang porno. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita tetap tidak bisa memaklumi dipecatnya 3 pegawai AFSEK itu. Betul. Yang pertama ya. Yang kedua, terhadap kabar tentang apa yang berhubungan dengan perilaku yang bersangkutan, menurut hemat saya itu merupakan sesuatu yang menjadi resiko dia karena dia adalah pejabat publik yang direspon oleh orang banyak. Nah maka buat pemirsa, kalau saya membaca dalam perspektif seorang guru, seorang pendidik, bahwa memang orang yang punya kelakuan yang terbiasa dengan hal-hal yang tidak itu, biasanya dia mengalami lemah sensitivitasnya, lemah daya empatinya kepada orang lain. Nah ini mungkin juga jadi pesan penting buat semua masyarakat, tidak bisa mentolerir terhadap sesuatu yang sebetulnya boleh dibilang itu pribadi segala macam. Betul. Tapi ketika itu dilakukan oleh seorang tokoh publik, maka reaksinya juga sama dengan ada orang yang pernah punya kans jadi calon presiden, itu kan juga dipersoalkan dengan hal yang sama. Saya pikir begitu Bung kameramen. Iya Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan bahwa memang orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang negatif bisa jadi output yang dilakukan juga negatif ya Bung Alfian. Ketika ini udah jadi publik dan dilakukan oleh public figure, itu kan menjadi bahaya Bung Alfian. Apalagi contoh yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo waktu di podcast itu kan, itu sempat viral kan. Apa masalahnya nonton film porno? Saya khawatir Bung Alfian, generasi muda tidak diperbolehkan nonton porno saja, sudah banyak kan. Waktu itu kita pernah membahas juga Bung Alfian tentang aplikasi micet, bagaimana itu penggunanya banyak yang anak muda. Nah, ditambah lagi ketika ada public figure yang seolah membiarkan atau bahkan mempersilahkan atau mencontohkan, ini kan jadi semakin berbahaya Bung Alfian untuk generasi muda kita. Yang jelas memang masalah begini nih kalau mau dijalani, mau kita dalami, dulu tahun-tahun 70-an pernah ada seorang pakar ilmu jiwa agama, namanya Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Dia menulis tentang diadakan banyaknya seminar-seminar tentang kenakalan remaja. Apa kata beliau? Kenapa kita terus galau dengan kenakalan remaja? Kenakalan remaja lebih bersifat sebagai bentuk adaptasi dia di masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Sementara kenakalan yang paling sangat serius itu justru kenakalan orang dewasa dan orang tua.
Karena orang dewasa, orang tua itu kenakalan yang direncanakan, kenakalan yang dibiasakan, kenakalan yang menimbulkan kerusakan dari buat dirinya maupun buat sekitar dalam konteks keteladanan, kewibawaan, dan cermin simbol sebagai orang yang punya peran-peran kemasyarakatan. Jadi sekali lagi persoalan ini akan berpulang kepada kita semua, kepada saya dan juga kepada siapapun. Nah, kalau saya mengapresiasi pembukaan omongan tentang dipecatnya itu, kalau menurut saya pemecatan ini betul-betul terlalu kejauhan. Ya, terlalu kejauhan. Apapun pembelaan yang diberikan itu sebuah bentuk arogansi yang menunjukkan bentuk tirani, bentuk kezaliman, bentuk kekejaman, bentuk kelaliman, bentuk kesadisan yang kelihatannya. Saya ingin ingatkan bahwa orang ini akan berada pada satu titik, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah akan balas dia. Allah tidak tidur. Jadi walaupun siapapun Anda, ketika Anda berkuasa, mestinya Anda menunjukkan sikap welas asih, kasih sayang, dan bersikap adil. Urusan dengan Habib Bahar itu kan sangat subjektif. Di mana seorang pemimpin tidak mampu memerankan dirinya sebagai orang yang mestinya bisa berbuat secara, ya katakanlah secara normatif sajalah. Nggak usah merasa harus bagaimana gitu. Tapi intinya dari saya ini adalah sebuah kejadian yang memberikan catatan tambahan bahwa tidak ada alasan untuk mempertahankan rezim yang satu ini, rezim revolusi mental sudah selesai. Game over untuk revolusi mental karena kelihatan mentalnya pada rusak. Ya, revolusi dari yang baik jadi makin hancur, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, memang betul. Jadi Habib Bahar tuh sampai bilang, saya akan lawan orang yang melakukan pemecatan itu. Betul yang Bung Alfian sampaikan. Ya, mereka salim gitu kan, spontanitas, dan dengan dipecat gitu kan kasihan ya Bung Alfian, punya istri lah, punya anak lah. Jadi dia kayak menutup rezeki orang. Nah, tapi uniknya Bung Alfian, dulu waktu dia mengumumkan pemecatan itu, sampai dia posting itu resmi suratnya, dia sangat angkuh lah atau jumawa lah saya lihat Bung Alfian. Tetapi ketika rame di Twitter, wah langsung digembok Twitternya, kemudian dinonaktifkan komentarnya. Berarti kan diduga betul dia melakukan itu. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kalau Bung Alfian melihat ini kan pejabat kecil nih Bung Alfian yang dilakukan oleh Angkasa Pura ini, atau apalah itu dia yang bisa memecat orang. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, nanti juga kita akan bahas Bung Alfian di bacaan berita selanjutnya. Banyak lagi kelakuan-kelakuan aneh Bung Alfian. Ini gimana nih Bung Alfian? Pesan nih Bung Alfian, di bulan Ramadan nih kita dihadapkan dengan masalah yang makin rumit Bung Alfian. Pertama, untuk sebagai pesan closing untuk sesi ini, buat seluruh pemirsa, buat seluruh generasi muda, putra-putra, putri-putri bangsa Indonesia, mari kita berpikir bahwa kita akan membuat sejarah negeri ini, tetap membuat Indonesia berdaulat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat seluruh generasi muda Islam, kita yang berkewajiban melanjutkan perjuangan para ulama, perjuangan para santri, karena menurut penjelasan Said Agil Sirot dalam sebuah acara resmi antara NU dan PKB, diterangkan bahwa negara ini memang dikawal oleh ulama dan oleh para santri. Ditopang dengan kekuatan ormas-ormas Islam lain seperti Muhammadiyah, Persis, yang diawali dengan Jamiat Khair dan organisasi-organisasi lain seperti Al-Irsyad dan yang lain-lain. Artinya semua hal yang berhubungan dengan negeri ini, suka ataupun tidak, dia ditopang oleh kekuatan umat Islam secara totalitas. Nah, yang terakhir, mari kita berpikir bahwa memang negeri kita semakin tidak baik-baik saja, semakin menggalaukan, menggelisahkan, tapi yang jelas kita tidak boleh kehilangan harapan. Harapan itu masih ada, karena kita masih punya Allah. Jadi saya mungkin itu kepada pemirsa, kita jumpa di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.